Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan aku Yarman Andris ini. Gimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik aja ya, sehat-sehat. Amin. Kali ini aku akan bicarakan tentang kekuatan kata-kata, the power of words. Simak ya videonya, check it out. Kata-kata sering kita ucapkan, tiap hari kita ucapkan, baik itu wanita, pria, anak-anak, orang tua, orang dewasa, semua pasti mengucapkan kata-kata, kecuali orang yang keterbatasan, yang bisu ya. Kalau laki-laki lebih sedikit mengucapkan kata-kata kalimat dalam sehari dibanding perempuan. Kalau wanita 20.000 kata per hari, kalau laki-laki 7.000 kata per hari. Kalau dia pendiam lebih sedikit lagi kata-katanya. Pernah nggak dengar istilah atau pepatah, mulutmu harimaumu, perkataannya lebih tajam daripada pisau, mulutnya manis, mulutnya pedas, perkataannya kotor, dan lain-lain. Kali ini aku bahas 3 dari 3 sisi ya. Perkataan aku bahas dari 3 sisi. Ini menurut versi Andri ya. Yang pertama dari sisi agama, yang kedua dari sisi pribadi, self talk, yang ketiga dari sisi sosial, komunikasi. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama dari segi agama. Agama mengajarkan kita untuk berkata yang baik. Kalau tidak bisa lebih baik diam. Itu terutama dalam Islam ya. Berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa lebih baik diam. Ada yang bilang diam itu emas. Kalau perkataan kita kotor, jorok, itu bisa jadi dosa, itu bisa jadi fitnah. Perkataan kita sembarangan, perkataan kita menuduh, itu bisa menjadi fitnah, itu bisa menjadi masalah buat kita juga buat orang lain. Terus kata-kata juga bisa jadi doa. Orang tua dengan anaknya, hati-hati memarahin anak, menegur anak. Kalau anak nakal, contohlah ibundanya Sesudes, dia marah dengan anak tapi tetap mendoakan anak yang baik. Kamu tuh ya, misal contohnya, kamu tuh ya dasar semoga jadi imam besar, kira-kira kayak itu. Waktu masih kecil dimarahin juga Sesudes, tapi didoain supaya jadi imam besar, jadi ulama. Kan terbukti jadi imam besar. Jadi dia walaupun marah tidak mengeluarkan kata-kata yang sembarangan. Dia marah, dia tahu karena orang tua kan omongannya keramat. Jadi dia nggak sembarangan walaupun dia dalam posisi marah. Dia tetap mendoakan anaknya supaya yang terbaik. Itu dari sisi agama ya, yang pertama. Yang kedua, dari sisi pribadi, self talk, kata-kata
words itu mempengaruhi pribadi kita sendiri. Contohnya, kita takut, kita merasa takut, kita bilang aku takut aku nggak berani. Ya pasti nggak berani, pasti takut, karena dia sudah bilang ke dirinya sendiri dia takut. Itu kan dia ngomong dengan temannya atau dia ngomong sendiri, itu jalan di sel saraf, jalan di badan, masuk ke pikiran, jadi badannya ikut takut, ikut menolak. Begitu juga yang lainnya, saya bodoh, saya males. Yang negatif-negatif itu bisa berpengaruh negatif juga ke diri kita. Tapi kalau kita yang positif, misal kita semangat, kita akan semangat. Biarpun orang lain gak semangat, kita bisa semangat. Biarpun teman-teman kita gak semangat, gak memberikan semangat kepada kita, kalau kita sendiri yang semangat, kita sendiri yang mengucapkan, kita akan semangat. Kita juga kalau sakit, kalau gak sehat, jangan kita sebut-sebut sakit. Kita doa, kita sebut-sebut yang sehat. Sehat, kuat, tahan. Jangan disebut lemas, lesu, sakit, gak kuat. Nanti nambah sakit, nanti nambah lesu, nanti tambah gak kuat. Jadi itulah dari segi self talk. Dia ucapan kita jalan di badan. Yang ketiga, dari segi sosial, dari segi komunikasi. Orang bicara, kita kan makhluk sosial, kita perlu bicara dengan orang lain, dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan atasan, dengan bawahan. Kalau kita bicara sembarangan, kita bicara asal-asalan dan gak baik, itu bisa berdampak pada diri kita, juga berdampak pada orang lain. Ada pepatah, mulutmu harimaumu. Banyak kasus kejadian gara-gara salah omong, gara-gara ngomong sembarangan, bisa berkelahi, bisa bunuh-bunuhan, bisa ribut pertemanan, bisa ribut keluarga. Jadi kita ngomong harus hati-hati, kita perhatikan omongan kita. Kalaupun kita salah, kalaupun kita salah mengucapkan ataupun lepas kontrol, kita cepat-cepat minta maaf, kita cepat-cepat istighfar. Kalau kita ngomongnya yang jelek, cepat-cepat istighfar. Istighfar itu mendelete, ibaratnya kita mengirim pesan, kalau belum lama kita hapus, kita delete, itu jadi orang lain belum baca. Itulah kenapa kita harus cepat-cepat istighfar. Ibaratnya sebelum dicatat malaikat atau Allah Maha tahu. Kalau kita udah usaha memperbaiki diri, ya akan diperbaiki, akan dibantu Allah juga. Kalau kita juga salah pada orang, kita cepat minta maaf, orang lain juga pasti bisa memaafkan, memaklumi. Kalau kita hanya manusia biasa, mungkin lagi emosi, mungkin lagi keadaan yang gak bagus, kita minta maaf, kita jelaskan situasi kondisinya, orang lain akan mengerti. Begitu juga
dengan orang lain. Kalau orang lain salah ke kita, salah ngomong ke kita, kita tanya balik, kita konfirmasi, kita tabayun, benar nggak omongannya. Karena ini menyangkut pribadi ya, menyangkut hal-hal kedepannya. Kalau menyangkut hal-hal kedepannya lebih baik ditanya, dipastiin, dikonfirmasi, ditabayun, biar lebih jelas, biar nggak salah paham. Itu aja guys dari aku, 3 macam kekuatan kata-kata, the power of words. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share jika ini bermanfaat, berguna bagi kalian di sosmed yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.